Oke, selamat datang kembali. Pada kali ini kita akan belajar mengenai repetition. Nah, pada repetition kali ini sebelumnya kan teman-teman sudah lihat di video-video berikutnya ya untuk selection ya. Nah, ini salah satu apa ya istilahnya ya, core topics ya untuk setiap bahasa programming ya. Nah, di repetition ini ya, teman-teman bakal ngelihat ada beberapa perintah ya atau sintaks. Yang pertama adalah for ya, looping for, yang kedua adalah while, dan ketiga adalah do while. Ya, ini nomor 2 dan 3 sebenarnya sama saja ya, similar. Oke, cuma apa sih yang menjadi perbedaan antar nomor 2 dan nomor 3 nanti kita bakal lihat lebih detailnya. Oke. Nah, ya tadi udah disampaikan bahwa sebenarnya kenapa sih kita butuhkan keyword repetition ini gitu ya. Karena di sini dikatakan bahwa satu atau lebih instruksi itu bisa diulang berkali-kali, ya. Makanya dengan adanya repetition ini yang membantu kita untuk bisa menemukan pattern, ya, pattern perulangannya gimana, ya. Yang pertama adalah looping for, ya. Nah, di dalam looping for ini kalau kita lihat, ya, ada 3 di dalam ini, di dalam kurungnya itu ada 3 apa ya istilahnya ya, 3 parameter ya. Ada 3 parameter ya, XP1, 2, dan 3. Nah, sebenarnya mereka ini apa sih? Kalau XP1 ini inisialisasinya ya, inisialisasinya. Current state-nya mau mau istilahnya sekarang di angka berapa gitu ya. Misalkan mau melakukan perulangan sebanyak 10 kali, berarti inisialisasinya I-nya 1, apa namanya, untuk yang kondisi keduanya ini yang conditional, artinya mau diulang sebanyak berapa kali, kayak gitu ya. Jadi I-nya 1 pengen diulang sebanyak 10 kali, 1 ke 10 kan otomatis kan butuh increment ya, butuh increment makanya nanti ada lagi yang namanya, increment di sini, increment atau decrement, ya tergantung gimana kalian mau buat ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini ini mungkin teman-teman belum tahu gitu ya strlen ini gunanya apa ya. Strlen ini gunanya stringlen ya. Kalian harus include string.h untuk memakai library ini gunanya untuk mencari panjang dari suatu karakter, dalam hal ini SS ya. Ini kalau kita perhatikan dia pengen lakuin reverse ya teman-teman ya. Ini mungkin agak cukup kompleks ya, ini agak cukup kompleks. Cuma kira-kira penjelasannya kayak gini ya. I-nya 0 ya. Sampai J-nya sama dengan strlen SS kurang 1 ya. Strlen SS ini gunanya untuk panjang karakternya ya. Kenapa dikurang 1? Karena dia dimulai dari indeks ke 0 ya. Oke. Kemudian di sini ada I lebih kecil dari J. Ya, jadi ini ada initial statement-nya ada 2, I-nya 0, J sama strlen ya. Maunya diulang itu ya kondisional keduanya yaitu I lebih kecil dari J dan ada increment-nya I++ dan J minus. Ya nanti kita bakal ngeliat lebih detail lagi. Soal ini contohnya ini agak cukup kompleks ya. Nah, di sini ya, kalau teman-teman perhatikan tadi ini bisa dibilang sebagai init ya, inisialisasi. Ya. Dia akan turun ini sebagai conditional-nya. Ya, biasanya mau berapa banyak perulangan ya, n perulangan ya, misalkan kita tulisnya. Biar lebih gampang buat teman-teman pelajari. Ya, inisialisasinya misalkan I-nya 0 atau I-nya 1, mau perulangnya berapa kali? Ya, mau perulangannya sampai dengan 10. Ya, oke. Setelah ternyata kalau dia memenuhi statement-nya, kalau dia true, dia akan eksekusi statement-nya. Statement ini artinya yang di dalam looping for-nya.
Nah, baru naik XP3 ini increment. Increment atau decrement. Cuma dalam hal ini karena kita pengen perulangan 1 ke 10, kita butuh increment. Nah, untuk contohnya, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini adalah current state-nya ya. Ya, current state ini inisialisasinya. Oke. Kemudian yang ini ya. Ini dikatakan mau n perulangan, mau diulangin berapa kali ya, mau di looping berapa kali ya. Dan terakhir x++. Nah, kalau kita jalankan ya, x-nya 1, oke. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Benar. Karena dia lebih kecil, makanya kita print %d, x. X sekarang nilainya 1. Oke. Setelah kita udah print, kita lanjut ke increment-nya ya, increment yang terakhir ini. Kita plus. Berarti sekarang x-nya menjadi 2. Nah, kita ulang lagi. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Ternyata benar, dicetak. Dan seterusnya, ya, sampai dia yang ke-10, ya. Anggap ini 9, jadi sekarang 10. 10 lebih kecil sama dengan 10, ternyata dia true. Oke. Kemudian dia increment, ya, di plus sekarang menjadi 11. Nah, apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Salah ya, makanya dia berhenti, dia nggak cetak lagi. Ya, kira-kira gitu ya gambarannya untuk looping for ini. Nah, ini ada contoh berikutnya ya. Yang untuk nomor 1 ini tadi sudah digambarkan ya. Coba kita perhatikan yang nomor 2. Ya, nomor 2 ini initial state-nya adalah 10. Pengen diulang ya, pengen di looping sampai dia nilainya 1 dan x minus. Jadi nanti hasilnya akan 10, 9, 8, 7 dan seterusnya sampai dia 1. Ya, di sini ya. Ini melakukan kalkulasi, contoh untuk melakukan kalkulasi rata-rata ya, rata-rata pengeluaran ya. Rata-rata pengeluaran per minggunya ya. Oke. Inputannya per minggu, tapi rata-ratanya ya pastinya per bulan ya. Nah, ini kalau dibuatkan looping ya. Teman-teman lihat karena dalam 1 bulan tuh punya 4 minggu, makanya di loopingnya 4. Oke. Ini tinggal di scanf aja. Dia bakal nerima inputannya itu ya sebanyak 4 kali. Nanti jangan lupa ditambahin terus ya datanya. Dan di akhir teman-teman tinggal bagi 4 untuk dapatin average-nya. Nah, di sini ya, kalau teman-teman buat looping for ya, kalau looping for yang tanpa tanpa kondisi itu bisa menyebabkan dia infinite loop. Ya. Dia bakal berulang-ulang kali, ya nggak keluar dari looping for-nya. Atau istilahnya looping forever gitu ya. Nah, lanjut ada yang namanya nested loop. Jadi kalau ada pertanyaan apakah boleh di dalam looping ada looping lagi? Jawabannya adalah boleh ya. Contohnya seperti ini ya. Kita fokus untuk yang di bahasa C saja ya. Oke. Kalau kita perhatikan di sini x-nya 1, x-nya lebih kecil sama dengan 5 dan x++ ya. Terus di sini y-nya mulai dari 5, y-nya menurun ya, y minus. Makanya kalau dia print nanti harusnya hasilnya adalah ini saya bikinin baris baru aja ya. Kalau teman-teman perhatikan x-nya kan 1. Y-nya kan 5 ya. Dia bakal berulang kayak gitu. Terus x-nya 1, x-nya tetap 1. Dia bakal ngerjain dulu yang paling dalam, looping for yang paling dalam ya. Di x-nya 1, ini 4 ya. Ini 3, 2, 1. Ini tetap 1. Nanti setelah itu, setelah semuanya y-nya selesai, baru x-nya di-increment. Barulah lanjut lagi 2, 5, 2, 4, 2, 3, 2, 2,
dan 2, 1. Ya, kira-kira kayak demikian. Ya, jadi yang dikerjakan adalah looping for yang paling dalam, baru lanjut ke looping for yang paling luar. Oke. Ya, ini sama saja ya, ini contohnya ya. Bikin truth table. Ya, masih ingat ya, ada P, Q ya. Negasi P dan Q ya. Jadi kira-kira seperti demikian ya teman-teman untuk tutorial looping for-nya. Silahkan teman-teman pelajari lebih lagi dan sampai ketemu lagi di tutorial yang berikutnya.